Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Maris, Amaranthus Cookies. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Muhammad Gulam Adkia, terakhir 050. Saya Nevia Diawardani, NPM 325. Saya Lintang Berliana Putri, NPM akhir 328. Saya Siti Rusdiana Rahmawati, NPM 347. Saya Syabela Aisyalita Kurniadi, NPM 350. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Nah, kenapa sih kok kita akhirnya memutuskan untuk membuat cookies dari daun bayam sendiri? Nah, yang kita ketahui juga Indonesia itu mempunyai berbagai jenis kue yang digemari dan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya oleh remaja. Salah satu jenis kue yang sampai saat ini tetap hits di kalangan remaja adalah cookies, teman-teman. Walaupun kebanyakan orang berasumsi bahwa cookies tidak baik untuk kesehatan, karena termasuk makanan yang kurang nutrisi bagi tubuh, namun pada kali ini kami akan mencoba untuk menghilangkan asumsi tersebut, teman-teman. Kue jika diproduksi menggunakan bahan-bahan yang tepat dan sehat, maka saat dikonsumsi akan berdampak baik bagi tubuh. Nah, cookies sendiri merupakan salah satu jenis cemilan atau makanan ringan yang banyak disukai oleh sebagian besar masyarakat, mulai dari balita, anak muda, hingga orang tua, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tahu zat besi nih, nah zat besi itu banyak banget kan terdapat dalam makanan seperti daging merah, kuning telur, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Nah, salah satu sayuran hijau yang banyak mengandung zat besi yaitu bayam hijau, teman-teman. Nah, bayam sendiri merupakan jenis sayuran yang sudah dikenal banyak dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sayuran ini merupakan salah satu pilihan dari berbagai macam sayuran yang dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan nih, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Nah, rasanya yang enak, mudah didapat, dan harganya juga relatif terjangkau menjadi alasan nih mengapa bayam dipilih untuk dikonsumsi. Nah, selain itu, kandungan dari bayam sendiri itu banyak banget, teman-teman. Ada kandungan karbohidrat, protein, zat besi, dan kalsium. Nah, bayam hijau sendiri itu mempunyai potensi yang sangat baik dalam menambah zat besi bagi tubuh. Nah, di mana yang kita ketahui zat besi itu sangat baik dalam mencegah anemia, teman-teman. Nah, kemudian kami mengusung cookies daun bayam ini sebagai cemilan sehat dan juga tentu membuka peluang usaha yang Indonesia yang untuk memproduksi cookies daun bayam ini, teman-teman. Nah, kebanyakan dari masyarakat Indonesia itu hanya mengkonsumsi bayam sendiri itu untuk sayuran sehari-hari aja, teman-teman, kayak masakan misalnya sayur bening atau oseng-oseng dan lain-lain. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa bayam sendiri itu bisa digunakan untuk pembuatan cookies, teman-teman. Nah, jadi hal ini mendorong kami untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam pengolahan bayam menjadi olahan yang unik, kreatif, namun tetap sehat dan higienis. Sehingga bayam tak lagi identik diolah menjadi sayuran, namun juga dapat dikreasikan menjadi panganan jenis lain yang lebih unik, kreatif, serta dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, baik dari balita hingga orang tua, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kami menciptakan ide ini, itu berharap ke depannya dapat membantu banyak masyarakat dalam mencegah beberapa penyakit, contohnya kayak anemia tadi, teman-teman. Nah, dan juga kami berharap masyarakat dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan konsumsi sayuran, teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka ada yang tidak suka sayuran, dapat mencoba cookies daun bayam ini itu dapat mencoba sayuran dalam bentuk yang unik, teman-teman. Contohnya kayak cookies daun bayam ini. Nah, selanjutnya yaitu deskripsi produk. Nah, produk cookies kita sendiri kan bentuknya bulat kan, teman-teman. Nah, kalau di gambar sendiri kan bentuknya kayak ngebosenin banget kan, cuma polosan gitu. Nah, ke depan Choco Chips supaya mempercantik tampilan cookies ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tahu, kebanyakan cookies-cookies yang dijual di luar kan soft cookies kan. Jadi tahan lamanya itu sedikit gitu, lebih cepat gitu loh, teman-teman. Jadi kita mengusung cookies daun bayam ini dengan tekstur yang kering, teman-teman, sehingga dapat untuk penyimpanannya sendiri itu dapat bertahan lama sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan, teman-teman.
Ya, untuk berikutnya ada visi dan misi perusahaan. Di sini kita memiliki visi yaitu mampu meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat dengan mulai mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti sayur bayam, tapi dengan cara yang tentunya berbeda dan juga menarik. Untuk misi, di sini kita ada tiga. Yang pertama, mengubah persepsi masyarakat bahwa daun bayam ini tuh gak cuma bisa dijadikan sayur, tapi juga dapat diubah menjadi camilan yang menyehatkan. Lalu ada meningkatkan nafsu makan anak-anak untuk makan sayur namun dalam bentuk cookies. Dan yang ketiga yaitu sebagai salah satu solusi untuk seseorang yang tidak menyukai bayam dalam bentuk sayur. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama yaitu menghasilkan cookies yang unggul dan terbaik di kota Surabaya, membentuk seorang pengusaha yang baik, menciptakan pendapatan samping sebagai mahasiswa, mengembangkan produk, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memanfaatkan bahan alami lokal. Untuk manfaat, yaitu meningkatkan kualitas produk pangan melalui kandungan gizi yang terdapat dalam maris atau cookies daun bayam ini. Kedua, untuk membantu meningkatkan secara masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Ketiga, membantu proses penyembuhan masyarakat berbagai penderita penyakit. Dan terakhir, menjadikan maris sebagai ide bisnis yang bisa bersaing di pasar penjualan. Baik, selanjutnya yaitu rencana produksi dan operasional. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi bisnis. Untuk produksi kami, produk Maris ini yaitu di rumah salah satu anggota kami yang dekat dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Selain itu, keuntungannya yaitu kita mudah menjangkau lokasi tersebut sehingga kami memilih lokasi tersebut sebagai lokasi produksi. Yang kedua yaitu pemilihan dan perencanaan produk. Kami memilih produk cookies ini mengembangkan ide pembuatan produk makanan dengan membaca kebutuhan dari konsumen, yaitu kami membaca peluang bagi beberapa masyarakat yang tidak menyukai sayuran bayam, tapi hanya dalam olahan sayur biasa saja. Jadi kami membuat peluang tersebut untuk sebagian masyarakat yang tidak menyukai sayuran, tapi dalam olahan sayur, sehingga masyarakat tersebut tetap bisa mengonsumsi kandungan sayur bayam, tapi dalam bentuk cookies. Yang selanjutnya yaitu rencana kualitas. Untuk ini, produk kami menggunakan bahan-bahan pilihan, di mana kami menggunakan merek-merek yang sudah ternama dan terdaftar BPOM. Selain itu, sebelum dibuat untuk bahan baku produksi Maris, kami melihat tanggal expired terlebih dahulu, apakah itu sudah aman dan sebelum tanggal expired tersebut tiba. Selanjutnya yaitu peralatan dan bahan baku. Untuk peralatan kami membutuhkan kompor dan tabung gas, oven, mixer, sendok, mangkok adonan, gelas ukur, solet, nampan, cetakan kue, dan plastik bening. Sedangkan bahan baku kami membutuhkan bubuk daun bayam, tepung terigu protein rendah, telur ayam, mentega, gula pasir, garam, tepung maizena, vanili, air, dan topping choco chips. Selanjutnya yaitu rencana sumber daya manusia. Kami membagi menjadi 4 pokok. Yang pertama yaitu bagian produksi, di mana beliau membantu mengolah bahan baku mentah menjadi produk jadi atau mengolah adonan. Yang kedua yaitu pengoven, di mana memastikan produk matang secara merata, sempurna, dan tidak hangus. Yang ketiga yaitu bagian pengemasan, di mana mengemas cookies yang sudah jadi untuk siap dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu bagian pemasaran, di mana memasarkan produk secara online maupun offline dengan menyebar pamflet di media sosial maupun mouth-to-mouth di lingkungan masyarakat atau kampus UPN Veteran Jawa Timur. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Kegiatan rencana pemasaran ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kelancaran dari suatu usaha. Jadi lancar tidaknya dari suatu usaha tersebut itu bisa dilihat dari rencana pemasaran dari suatu usaha. Jadi rencana pemasarannya baik atau enggak. Terus selain itu juga
Selain itu juga lancar atau tidaknya suatu usaha itu juga bisa dilihat dari kualitas dari produknya tersebut. Maka dari itu kami memilih untuk melakukan 3 rencana pemasaran, yaitu anak muda pengguna sosmed, yang kedua Mautumat, dan yang ketiga media sosial. Yang pertama ini ada anak muda pengguna sosial media. Nah, anak muda pengguna sosial media ini kan banyak yang suka apa-apa tuh diupload, kayak yang lucu-lucu tuh diupload. Maka dari itu kita memilih kemasan yang lucu dengan harapan agar banyak dari anak muda yang memesan produk kita bisa menguploadnya di Instagram, jadi sekaligus untuk mempromosikan produk kita. Jadi produk kita bisa dikenal oleh lebih banyak orang. Terus yang kedua ini ada mouth to mouth. Yang mouth to mouth ini sudah kami lakukan, yaitu eh, dengan cara kita memberi sampel produk gratis ke teman-teman, dan banyak dari teman-teman kita juga sudah menyukai produk kami, dan kita membagikan sampel produk gratis itu pun juga eh, dengan apa ya, dengan fungsi untuk em, biar kita tuh tahu produk kita ini disukain sama orang-orang atau enggak, dan ternyata banyak yang suka dari produk kita. Terus rencana kedepannya juga kita bakalan em, memberikan memberikan layanan yang baik kepada konsumen agar kedepannya konsumen ini bisa repeat order juga, terus menyebarkan ke orang-orang kalau kalau produk kita ini baik, dan pelayanan dari kami juga baik, seperti itu. Terus rencana kedepannya juga kita akan memberikan gratis promo, jadi beli 3 gratis 1, dan juga mungkin kita juga akan mempertimbangkan loyalty card. Jadi nanti ada di dalam kartu tersebut nanti ada beberapa kolom stempel. Jadi kalau kolom stempelnya sudah penuh, nanti bisa dapat gratis 1 produk dari kami. Dan yang terakhir adalah media sosial. Media sosial ini juga kami sudah melakukan promosi di media sosial kami, dan juga minta tolong ke teman-teman kami untuk mempromosikan produk kami. Nah, kedepannya juga kami memiliki keinginan untuk membuat media sosial khusus untuk Maris agar konsumen ini bisa lebih tahu mengenai produk kami. Jadi nanti kami juga akan rajin untuk mengupload konten-konten tentang Maris dan keunikan dari Maris, terus fungsi-fungsi dari maksudnya kelebihan-kelebihan dari memakan eh, cookies daun bayam itu seperti apa. Next slide. Selanjutnya ini ada SWOT analisis. Kami akan mensurvei dan meneliti pesaing untuk mengetahui cara menarik minat konsumen terhadap produk kami. Nah, keuntungan bisnis dari yang kami buat ini adalah cookies kami ini kan makanan ringan. Nah, makanan ringan seperti cookies ini itu banyak disukai oleh banyak orang, seperti anak muda sampai ke orang tua juga. Jadi anak kecil ke orang dewasa, perempuan maupun laki-laki. Jadi lebih fleksibel dan daya tariknya luas. Terus selanjutnya ada kekurangan bisnis. Kekurangan bisnis kami ini masa simpan dari cookies kami ini nggak nggak lama, jadi terbatas. Jadi memerlukan manajemen stok yang lebih efisien. SWOT analisis yang selanjutnya adalah peluang bisnis cookies. Produk baru ini menarik minat karena minim pesaing dengan olahan daun bayam yang modern dan sehat. Kita berpotensi mendapat keuntungan besar dan memperluas pasar. Yang keempat ada threat atau ancaman.
Hal yang akan menjadi ancaman dari produk olahan cookies ini adalah pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus tumbuh sehingga penulis juga harus lebih inovatif lagi untuk berkreasi dan juga berinovasi dalam hal jual beli makanan. Next. Yang selanjutnya adalah adanya rencana keuangan. Nah, dari sini kami memiliki soft butter dengan berat 1,5 kilogram ke harga 55.000, gula pasir 3/4 kilogram dengan harga 13.000, susu bubuk 3 piece dengan harga 15.000, margarin 3/4 kilogram dengan harga 27.000, kuning telur 5 butir dengan harga 14.000, tepung terigu rendah protein setengah kilogram dengan harga 21.000, bubuk vanili 2 piece dengan harga 2.000, bubuk daun bayam 50 gram dengan harga 16.000, tepung maizena 100 gram dengan harga 7.000, choco chips 3 piece dengan harga 15.000, gas LPG 1 piece dengan 18.000, plastik kemasan 48 piece dengan harga 57.500 dengan total harga 260.500. Nah, yang kedua adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri terdiri dari soft butter setengah kilogram dengan harga 55.000, gula pasir 3/4 kilogram dengan harga 13.000, susu bubuk 3 piece dengan harga 15.000, margarin 3/4 kilogram dengan harga 27.000, kuning telur 5 butir dengan harga 14.000, tepung terigu rendah protein dengan setengah kilogram dengan harga 21.000, bubuk vanili 2 piece dengan harga 2.000, bubuk daun bayam 50 gram dengan harga 16.000, tepung maizena 100 gram dengan harga 7.000, choco chips 3 piece dengan harga 15.000. Dan total biaya bahan baku sekitar 185.500. Yang ketiga adalah biaya bahan penolong seperti gas LPG 1 piece 18.000, plastik kemasan 48 piece 57.500 dengan total harga 75.500. Yang keempat ada biaya overhead produksi, yaitu adanya transportasi seharga 25.000, biaya tenaga kerja 20.000, dengan total 45.000. Lalu adanya biaya operasional, seperti biaya bahan baku 185.000, biaya bahan penolong 75.500, dan biaya overhead produksi 45.000, dengan total 305.500. Harga pokok produksi sendiri adalah atau HPP per piece-nya adalah total pengeluaran dibagi dengan jumlah produksi. Total pengeluaran kami ada 305.500 dibagi dengan 192 piece produksi kami. Dengan harga 1.591. Pendapatan yang akan kami peroleh dengan penjualan 192 piece adalah 100.000. Dijual per 4 piece yang dibagi 4 sama dengan 48 piece, dan harga jual per produksi adalah 10.000 dikali 48 pack atau piece, dengan pendapatan adalah 480.000. Yang tujuh adalah peran laba rugi. Dengan total penjualan kami yaitu 480.000 dikurangi dengan biaya produksi dan HPP yang lain, maka laba yang akan kami terima dari penjualan 192 piece adalah 174.500. Kesimpulannya adalah, Maris adalah inovasi cemilan sehat yang menjanjikan dengan potensi komersial tinggi, dengan strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kualitas. Maris dapat menjadi favorit konsumen. Rencana bisnis ini bertujuan memberikan panduan bagi pelaku bisnis dalam menciptakan produk bernilai tinggi dengan perhatian pada pengembangan merek dan pelayanan pelanggan. Komitmen yang kuat terhadap strategi, adaptabilitas, dan kualitas produk yang terjaga akan membantu Maris meraih posisi kuat di pasar nasional maupun internasional. Iya. Nah, sebelum menutup presentasi kami hari ini, kami memiliki slogan, yaitu Sweeten Your Day. Asik. Iya, Taris. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.